materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 semester Gasal. Bab yang kelima, materi yang ketiga. Hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan hadis tentang kewajiban menyampaikan ilmu. 1. Materi hadis 1. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik tentang kewajiban menuntut ilmu. Ibnu Majah, nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah al-Quswaini. Beliau dilahirkan pada tahun 207 Hijriah dan wafat pada bulan Ramadan tahun 275 Hijriah. Banyak ulama yang menerima hadis dari beliau. Ibnu Majah menyusun kitab Sunan Ibnu Majah dan kitab ini termasuk dalam kelompok Kutubus Sittah. 2. Materi hadis 2. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr tentang kewajiban menyampaikan ilmu. Tujuan pembelajaran materi hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan kewajiban menyampaikan ilmu. Siswa dapat membaca 1. Hadis 1. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik tentang kewajiban menuntut ilmu. 2. Hadis 2. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr tentang kewajiban menyampaikan ilmu. Siswa dapat menerjemahkan mufradat dan ayat. 1. Hadis 1. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik tentang kewajiban menuntut ilmu. 2. Hadis 2. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr tentang kewajiban menyampaikan ilmu. 3. Siswa dapat menguraikan isi kandungan. 1. Hadis 1. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik tentang kewajiban menuntut ilmu. 2. Hadis 2. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr tentang kewajiban menyampaikan ilmu. Materi hadis 1. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik tentang kewajiban menuntut ilmu. Haddatsana Hisam bin Ammarin qala haddatsana Hafs bin Sulaimana qala haddatsana Katsir bin Sindirin an Muhammad bin Sirina an Anas bin Malikin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wa'dul ilmi inda wari ahlihi kamukallidil khanaziril jauharal walu'lu'a wa dhaba. Rawahu Ibnu Majah. Haddatsana Hisam bin Ammarin qala haddatsana Hafs bin Sulaimana qala haddatsana Katsir bin Sindirin an Muhammad bin Sirina an Anas bin Malikin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wa'dul ilmi inda wari ahlihi
kamukallidil khanaziril jauharal walu'lu'a wadhaba. Rawahu Ibnu Majah. Haddatsana Hisam bin Ammarin qala haddatsana Hafs bin Sulaimana qala haddatsana Katsir bin Sindirin an Muhammad ibn Sirina an Anas ibn Malikin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wa'dul ilmi inda ghairi ahlihi kamukallidil khanaziril jauharal walu'lu'a wadhaba. Rawahu Ibnu Majah. Mufradat hadis 1, hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik tentang kewajiban menuntut ilmu. 1. Lafaz ghairi ahlihi, artinya bukan pada ahlinya. Lafaz ghairi ahlihi, artinya bukan pada ahlinya. 2. Lafaz al-khanaziri, artinya seekor babi. Lafaz al-khanaziri, artinya seekor babi. 3. Lafaz al-jauhara, artinya intan. Lafaz al-jauhara, artinya intan. 4. Lafaz walu'lu'a, artinya dan mutiara. Lafaz walu'lu'a, artinya dan mutiara. 5. Lafaz wadhaba, artinya dan emas. Lafaz wadhaba, artinya dan emas. Terjemahan hadis 1, hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik tentang kewajiban menuntut ilmu. Haddatsana Hisam bin Ammarin qala telah menceritakan kepada kami Hisam bin Ammar berkata, haddatsana Hafs bin Sulaimana qala telah menceritakan kepada kami Hafs bin Sulaiman berkata, haddatsana Katsir bin Sindirin telah menceritakan kepada kami Katsir bin Sindir an Muhammad ibn Sirina dari Muhammad bin Sirin an Anas ibn Malikin qala dari Anas bin Malik ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu adalah kewajiban, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, wa wa'dul ilmi inda ghairi ahlihi, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, kamukallidil khanaziri, seperti seorang yang mengalungkan ke leher babi, al-jauhara, intan, walu'lu'a, dan mutiara, wadhaba, dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Haddatsana Hisam bin Ammarin qala telah menceritakan kepada kami Hisam bin Ammar berkata, haddatsana Hafs bin Sulaimana qala telah menceritakan kepada kami Hafs bin Sulaiman berkata,
Kata sana Katsir bin Sindirin telah menceritakan kepada kami Katsir bin Sindir. An Muhammad bin Sirina dari Muhammad bin Sirin. An Anas bin Malikin qala dari Anas bin Malik ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu adalah kewajiban, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, wa wa'dul ilmi 'inda ghairi ahlihi, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, kamukallidil khanaziri, seperti seorang yang mengalungkan ke leher babi, al-jauhara, intan, walu'lu'ah, dan mutiara, wazhaba, dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Haddatsana Hisam bin Ammarin qala, telah menceritakan kepada kami Hisam bin Ammar berkata, haddatsana Hafs bin Sulaimana qala, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Sulaiman berkata, haddatsana Katsir bin Sindirin, telah menceritakan kepada kami Katsir bin Sindir. An Muhammad bin Sirina dari Muhammad bin Sirin. An Anas bin Malikin qala, dari Anas bin Malik ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi faridatun, menuntut ilmu adalah kewajiban, ala kulli muslimin, bagi setiap muslim, wa wa'dul ilmi 'inda ghairi ahlihi, dan orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya, kamukallidil khanaziri, seperti seorang yang mengalungkan ke leher babi, al-jauhara, intan, walu'lu'ah, dan mutiara, wazhaba, dan emas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan hadis 1. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas bin Malik tentang kewajiban menuntut ilmu. Sebagaimana telah diketahui bahwa menuntut ilmu merupakan sebuah kebutuhan asasi pada setiap individu manusia, tidak terkecuali tua atau muda, besar maupun kecil. Mereka semua dikenai beban taklif untuk mencapainya. Kemudian bagaimana mungkin seseorang tidak butuh ilmu, padahal dia sudah mengetahui kewajiban menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu perlu kiranya diperjelas bahwa hukum menuntut ilmu itu berbeda-beda, tergantung kondisi setiap orangnya. Umpamanya, hukum mencari ilmu syar'i adalah fardu kifayah apabila sudah ada yang mempelajarinya, maka bagi yang lainnya hukumnya menjadi sunnah. Terkadang hukum mencari ilmu ini juga menjadi fardu ain bagi manusia. Batasannya adalah apabila seseorang akan melaksanakan ibadah atau mengerjakan muamalah, maka dia wajib mengetahui bagaimana cara
melakukan ibadah dan melaksanakan muamalah tersebut. Adapun ilmu yang lainnya yang tidak akan dilakukan saat itu, maka tetaplah hukumnya fardu kifayah. Oleh karena itu, setiap pencari ilmu harus menyadari bahwa dirinya sedang melaksanakan amalan yang fardu kifayah. Ketika mencari ilmu agar dia memperoleh pahala mengerjakan yang fardu, sembari memperoleh ilmu. Tidak diragukan lagi bahwa mencari ilmu termasuk amalan yang paling utama. Bahkan dia adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama pada zaman sekarang, ketika kerusakan mulai tampak di tengah masyarakat dan menyebar secara luas, dan ketika kebodohan mulai merata dari kalangan orang yang mencari fatwa tanpa ilmu, dan ketika perdebatan menyebar di kalangan manusia. Tiga hal ini mengharuskan agar bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Materi hadis 2. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr tentang kewajiban menyampaikan ilmu. Haddatsana Abu Asim ad-Dhahhak bin Makhladin akhbarana al-Azra'i haddatsana Hasan bin Atiyah an Abi Kabsada an Abdullah bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayatan wa hadithu an bani Israila wala kharaja wa man kadzaba alayya muta'ammidan wal yatabawwa maq'adahu minan nari. Rawahu Bukhari. Haddatsana Abu Asim ad-Dhahhak bin Makhladin akhbarana al-Azra'i haddatsana Hasan bin Atiyah an Abi Kabsada an Abdullah bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayatan wa hadithu an bani Israila wala kharaja wa man kadzaba alayya muta'ammidan wal yatabawwa maq'adahu minan nari. Rawahu Bukhari. Haddatsana Abu Asim ad-Dhahhak bin Makhladin akhbarana al-Azra'i haddatsana Hasan bin Atiyah an Abi Kabsada an Abdullah bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayatan wa hadithu an bani Israila wala kharaja wa man kadzaba alayya muta'ammidan wal yatabawwa maq'adahu minan nari. Rawahu Bukhari. Mufradat hadis 2. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr tentang kewajiban menyampaikan ilmu. 1. Lafaz balighu artinya sampaikanlah. Lafaz balighu artinya sampaikanlah. 2. Lafaz anni artinya dariku. Lafaz anni artinya dariku. 3. Lafaz waqaddithu artinya dan kisahkanlah hal-hal. Lafaz waqaddithu artinya dan kisahkanlah
hal-hal. 4. Lafaz wala kharaja, artinya dan itu tidak masalah atau tidak berdosa. Lafaz wala kharaja artinya dan itu tidak masalah atau tidak berdosa. 5. Lafaz muta'ammidan artinya secara sengaja. Lafaz muta'ammidan artinya secara sengaja. Terjemahan hadis 2. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr tentang kewajiban menyampaikan ilmu. Kata sana Abu Asim ad-Dhahhak bin Makhladin telah bercerita kepada kami Abu Asim ad-Dhahhak bin Makhlad. Akhbarna al-Azra'i telah mengabarkan kepada kami al-Azra'i. Kata sana Hasan bin Atiyah telah bercerita kepada kami Hasan bin Atiyah. An Abi Kabsyah dari Abi Kabsyah. An Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku ilmu meskipun satu ayat atau dari Al-Quran. Fahadithu an Bani Israila, dan kisahkanlah hal-hal yang terkait dengan Bani Israel. Wala kharaja, dan itu tidak masalah atau tidak berdosa. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berbohong dengan menyandarkan kebohongan tersebut kepadaku secara sengaja, fal yatabawwa maq'adahu minan nari, maka tempatnya ada di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata sana Abu Asim ad-Dhahhak bin Makhladin telah bercerita kepada kami Abu Asim ad-Dhahhak bin Makhlad. Akhbarna al-Azra'i telah mengabarkan kepada kami al-Azra'i. Kata sana Hasan bin Atiyah telah bercerita kepada kami Hasan bin Atiyah. An Abi Kabsyah dari Abi Kabsyah. An Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku ilmu meskipun satu ayat atau dari Al-Quran. Fahadithu an Bani Israila, dan kisahkanlah hal-hal yang terkait dengan Bani Israel. Wala kharaja, dan itu tidak masalah atau tidak berdosa. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berbohong dengan menyandarkan kebohongan tersebut kepadaku secara sengaja, fal yatabawwa maq'adahu minan nari, maka tempatnya ada di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata sana Abu Asim ad-Dhahhak bin Makhladin telah bercerita kepada kami Abu Asim ad-Dhahhak bin Makhlad. Akhbarna al-Azra'i telah mengabarkan kepada kami al-Azra'i. Kata sana Hasan bin Atiyah
telah bercerita kepada kami Hasan bin Atiyah an Abi Kabsyah dari Abi Kabsyah an Abdullah bin Amr dari Abdullah bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku ilmu meskipun satu ayat atau dari Al-Quran. Fahaddithu an Bani Israila, dan kisahkanlah hal-hal yang terkait dengan Bani Israel. Wala kharaja, dan itu tidak masalah atau tidak berdosa. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa berbohong dengan menyandarkan kebohongan tersebut kepadaku secara sengaja, fal yatabawwa maq'adahu minan nari, maka tempatnya ada di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Penjelasan hadis 2. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr tentang kewajiban menyampaikan ilmu. Hadis di atas atau hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr tentang kewajiban menyampaikan ilmu menganjurkan kepada umat Islam untuk beberapa hal. Pertama, berdakwah dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Kedua, hadis tersebut memberitahukan kepada umat Islam tentang kebolehan mengambil pelajaran dari kisah-kisah Bani Israel, asalkan kisah-kisah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Ketiga, pemalsuan hadis yang muncul pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat beliau memperingatkan para sahabat tidak membuat-buat kebohongan yang disandarkan kepada beliau. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam bagi mereka yang melakukan kebohongan atas nama beliau dengan alasan akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini juga berarti bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam memperlakukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam